Ini bukanlah sebuah cerita fiksi, melainkan kisah nyata yang mengguncang media global dan membuat kalangan jet set Amerika Serikat terheran-heran. Keempat putri dari keluarga Anderson, pemilik Anderson Global Properties, grup real estate terbesar di Amerika, semuanya menikah dengan pria Indonesia. Mereka melepaskan hak waris atas kekayaan bernilai puluhan miliar dolar dan memilih untuk menetap di Jakarta. Apa sebenarnya yang terjadi? Pesona apa yang dimiliki pria Indonesia hingga mampu membuat putri-putri miliarder kelas dunia jatuh hati sedemikian rupa? Hari ini, saya akan menceritakan kisah yang akan membuat bangsa Indonesia sangat bangga. Nama saya Kate Anderson, usia 29 tahun, pewaris sulung dari grup properti global, Anderson Properties. Ayah saya, Robert Anderson, adalah pemilik properti komersial termahal di dunia. Mulai dari gedung pencakar langit di Manhattan, New York, hingga gedung perkantoran di distrik keuangan London, dari pusat perbelanjaan super mewah di Dubai, hingga hotel-hotel bintang 5 di Singapura. Lahan-lahan paling premium di dunia selalu terukir dengan nama Anderson. Media menjulukinya, pria yang mengubah kaki langit dunia. Wajahnya telah menghiasi sampul majalah Forbes sebanyak 7 kali, dengan kekayaan pribadi lebih dari 80 miliar dolar AS. Satu keputusannya bisa mengguncang Wall Street. Satu kalimatnya bisa mengubah nasib sebuah kota. Tumbuh dalam keluarga seperti ini membuat saya menerima pendidikan terbaik sejak kecil. Sekolah asrama swasta di Swiss, gelar MBA dari Harvard Business School, dan menghadiri tak terhitung jamuan makan malam dengan tokoh-tokoh penting di dunia politik dan bisnis. Saya fasih dalam 6 bahasa, memiliki lisensi pilot pribadi, dan sering menjuarai kompetisi berkuda internasional. Menurut standar orang pada umumnya, hidup saya sempurna tanpa celah. Namun jauh di lubuk hati, saya merasa hampa. Semua pria yang ayah perkenalkan terasa seperti robot yang diprogram. Putra sulung dari dinasti perbankan, pengacara lulusan Harvard Law, teknopreneur dari MIT, bankir investasi, pewaris bangsawan Eropa. Mereka semua brilian, kaya, dan memenuhi standar ayah. Tapi tatapan mereka saat memandang saya penuh dengan kalkulasi menghitung aset saya, status sosial saya, dan nilai yang akan mereka peroleh dari pernikahan dengan keluarga Anderson. Tak seorang pun yang benar-benar melihat diri saya yang sesungguhnya. Kate, ingat satu hal. Ayah sering mengingatkan saya. Cinta hanyalah fantasi anak muda, tapi pernikahan adalah strategi orang dewasa. Pria yang kau pilih akan menentukan kehormatan keluarga Anderson di abad berikutnya. Saya punya 3 adik perempuan. Yang kedua, Sarah, adalah seorang dokter di bidang bioteknologi medis dari Stanford University, ahli dalam terapi gen. Adik saya, Emma, lulusan Magister Ilmu Gizi dari UC Berkeley, bercita-cita mengubah budaya kuliner dunia. Si bungsu, Jessica, lulusan Juilliard School di bidang tari kontemporer, seorang penari utama yang bermimpi menjadi koreografer Broadway. Kami berempat adalah wanita-wanita berprestasi di bidang kami masing-masing. Tapi, dalam urusan asmara, kendali ayah terasa seperti penjara. Setiap pria yang mendekati kami harus melalui penyelidikan mendalam oleh detektif swasta latar belakang keluarga, catatan pendidikan, status keuangan, bahkan riwayat medis 3 generasi leluhur mereka. Cinta di rumah Anderson telah menjadi transaksi bisnis yang dingin. November tahun lalu, ayah memutuskan untuk berekspansi ke Asia. Dalam 20 tahun ke depan, Asia akan menjadi pusat ekonomi dunia. Kate, kau pergi survei lingkungan investasi di Dubai dan Seoul terlebih dahulu. Perjalanan bisnis ini ternyata mengubah jalan hidup saya selamanya. Perjalanan ke Dubai sangat sukses. Mitra di sana sangat profesional, negosiasi bisnis berjalan lancar dan efisien. Namun, perjalanan ke Seoul menjadi kenangan terkelam dalam hidup saya. Saat itu hari Jumat kedua di bulan November. Seoul, diguyur gerimis. Saya bertemu dengan bintang baru di industri real estate Korea di sebuah klub privat super mewah di Gangnam. Namanya Park Jin-woo, pewaris Daesung Group, usia 34 tahun, lulusan hukum dari Seoul National University dan MBA dari Harvard Business School. Rekam jejaknya sempurna. Awalnya, pertemuan berjalan normal. Kami membahas potensi pengembangan kawasan tepi laut Seoul, menganalisis peluang investasi di pasar properti Korea. Park Jin-woo bersikap sopan, bicaranya elegan, dan visinya tajam. Namun, saat hidangan ketiga disajikan, suasana mulai berubah aneh. Nona Kate, saya dengar wanita Amerika cukup terbuka, ya? Senyumnya menyiratkan sesuatu yang membuat saya tidak nyaman.
Saya tetap menjaga profesionalisme dan berkata dengan nada datar namun penuh peringatan, Tuan Park, malam ini kita di sini untuk membicarakan bisnis. Tentu, bisnis itu penting. Dia mengangkat gelas anggurnya, tetapi tatapannya semakin kurang ajar. Tapi selain bisnis, kita juga bisa membahas kerjasama yang lebih pribadi, bukan? Tangannya tiba-tiba terulur, mencoba menyentuh punggung tangan saya. Saya segera menarik tangan saya. Ekspresi saya menjadi serius. Tuan Park, mohon jaga jarak yang pantas. Bukannya berhenti, dia malah semakin menjadi-jadi. Ah, Nona Kate, jangan tegang begitu. Saya dengar wanita barat sangat liberal. Kita bisa melanjutkan diskusi detail kerjasama ini di kamar suite pribadi saya. Saat itu, saya merasakan kemarahan dan penghinaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya berdiri dan berkata dengan suara sedingin es, pertemuan ini selesai. Park Jin-woo malah tertawa terbahak-bahak. Jangan serius begitu. Pria Asia tahu cara membahagiakan wanita. Saya menyambar tas saya dan berjalan keluar dari klub tanpa menoleh ke belakang. Berjalan di jalanan Seoul, hujan yang dingin membasahi wajah saya dan air mata saya mengalir tanpa henti. Ini bukan sekadar pelecehan, ini adalah penghinaan terhadap martabat saya. Malam itu, saya berbaring di kamar hotel. Tawa menjijikkan Park Jin-woo terus terngiang di kepala saya. Sejak saat itu, saya menaruh rasa takut dan jijik yang mendalam terhadap pria Asia. Saya mulai percaya bahwa semua pria Asia sama saja. Arogan, tidak sopan, dan memandang wanita sebagai objek. Prasangka ini semakin mengakar di hati saya. Setelah kembali ke New York, saya melaporkan kesuksesan di Dubai kepada ayah, tetapi tidak menyinggung sedikit pun pengalaman di Seoul. Saya tidak bisa membiarkan ayah tahu kelemahan saya. Tidak bisa membiarkan dia melihat saya dalam keadaan rapuh. Seminggu kemudian, ayah mengumumkan rencana baru. Tujuan survei pasar Asia berikutnya adalah Indonesia. Kawasan SCBD di Jakarta sedang mengalami pembangunan besar-besaran. Potensi investasinya luar biasa. Mendengar kata Indonesia, tubuh saya seketika menegang. Pria Indonesia pasti sama saja dengan Park Jin-woo, pikir saya. Membayangkan mereka mungkin akan tersenyum dengan senyum menjijikkan yang sama, mengucapkan kata-kata merendahkan yang sama, membuat saya merasa mual dan takut. Ayah, bisakah kita ganti ke tempat lain? Saya mencoba mencari alasan. Saya tidak begitu familiar dengan pasar Indonesia, mungkin butuh waktu lebih lama untuk persiapan. Namun, ayah bersikeras, Kate, bisnis tidak boleh dicampur dengan perasaan pribadi. Saat ini, Indonesia adalah salah satu pasar paling potensial di Asia, dan reputasi bisnis orang Indonesia dikenal baik secara internasional. Survei kali ini sangat krusial bagi strategi Asia Group Anderson. Saya tahu saya tidak bisa lari lagi. Dengan prasangka dan ketakutan yang mendalam terhadap pria Indonesia, saya menaiki pesawat menuju Jakarta dari ketinggian 30,00 kaki. Saya memandang lautan awan di luar jendela. Hati saya dipenuhi kecemasan. Apakah pria Indonesia akan seperti Park Jin-woo? Apakah saya bisa melindungi diri saya? Saya sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan ke Indonesia yang saya takuti ini akan mengubah hidup saya selamanya. Dan lebih tidak tahu lagi bahwa pria Indonesia yang akan saya temui akan menjungkir balikkan semua pemahaman saya tentang cinta. Bandara Internasional Soekarno-Hatta ternyata lebih modern dari yang saya bayangkan. Terminal yang luas dan terang. Koridor yang tertata rapi, dan papan petunjuk yang ramah. Di mana-mana, bandara ini saja sudah sedikit memperbaiki kesan pertama saya terhadap Indonesia. Namun, ketika saya teringat akan bertemu dengan pria Indonesia, rasa takut itu kembali muncul. Ibu Anderson, bukan? Sebuah suara lembut terdengar dari belakang saya. Saya berbalik dengan kaget dan melihat seorang pria jangkung berdiri di sana. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi, dan celana bahan berwarna gelap. Tidak ada aksesori mewah yang berlebihan. Wajahnya tenang dan profesional, sorot matanya jernih dan tulus sangat berbeda dari senyum licik Park Jin-woo. Saya Aditya, dari Dinas Tata Kota dan Pembangunan DKI Jakarta. Saya ditugaskan untuk menyambut dan mendampingi ibu selama di sini. Dia mengulurkan tangannya, sikapnya sopan dan tidak invasif. Saya ragu sejenak, lalu menyalaminya. Jabat tangannya singkat dan pas. Tidak ada sentuhan yang tidak pantas. Selamat datang di Indonesia, Bu. Suaranya tenang dan tulus, tanpa sedikit pun nada menjilat. Mobil sudah siap.
Perjalanan dari sini ke pusat kota sekitar 45 menit. Selama di jalan, saya akan jelaskan gambaran umum pembangunan kota Jakarta. Dalam perjalanan menuju parkiran, saya diam-diam mengamati pria bernama Aditya ini. Cara berjalannya mantap, namun tidak kaku. Saat berbicara dengan staf bandara, dia selalu berkata, "Terima kasih dan maaf merepotkan." Bahkan kepada sopir taksi, dia tetap menunjukkan kesopanan dan rasa hormat. Detail-detail kecil ini membuat saya sedikit terkejut. Di Amerika, banyak pria sukses yang cenderung bersikap dingin pada staf layanan. Tapi Aditya berbeda. Dia tulus menghormati semua orang. Saat mobil meninggalkan bandara, pemandangan malam Jakarta terbentang di hadapan saya. Tidak ada lampu neon sedingin Seoul. Tidak ada gedung pencakar langit yang menekan, seperti di New York. Cahaya malam Jakarta terasa hangat dan ramah, seolah memeluk setiap orang yang pulang. Indonesia memiliki filosofi yang unik dalam tata kota. Aditya mulai menjelaskan dengan suara yang tenang dan teratur. Kami tidak mengejar yang tertinggi atau terbesar, tapi mengutamakan lingkungan yang paling manusiawi dan layak huni. Nanti ibu akan lihat, Jakarta adalah kota yang sangat berjiwa. Dalam kata-katanya, tersirat kebanggaan yang sulit dijelaskan, bukan kebanggaan yang sombong, melainkan cinta yang mendalam terhadap tanah airnya. Perasaan ini membuat saya merasa aneh sekaligus penasaran. "Mas Aditya, sudah berapa lama Anda bekerja di Dinas Tata Kota?" "Sudah 8 tahun, Bu." Dia menjawab, singkat, lalu berhenti sejenak. "Saya lulusan arsitektur jurusan perencanaan kota dan langsung bekerja di bidang ini. Awalnya memang untuk mencari uang, tapi lama-kelamaan saya sadar, inilah cinta sejati saya. Bisa secara langsung memperbaiki lingkungan hidup masyarakat. Membuat setiap keluarga memiliki kualitas hidup yang lebih baik, itu membuat saya merasa sangat bangga." Saya melihat binar di matanya saat dia berbicara. Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat pada mitra bisnis saya di New York, sebuah gairah murni yang bebas dari kalkulasi keuntungan. Tiba di hotel sudah lewat pukul 9 malam. Aditya membantu saya check-in dan mengkonfirmasi jadwal untuk esok hari. "Bu Anderson, jika Anda butuh bantuan apapun, jangan ragu hubungi saya kapan saja." Dia memberikan kartu namanya. Di atasnya, selain informasi dasar, ada sebaris tulisan kecil. "Membangun dengan hati, menghangatkan setiap keluarga." Kalimat ini menyentuh saya. Di Amerika, kartu nama bisnis biasanya mencetak slogan seperti "making money" atau "creating value". Tapi kartu nama kecil ini mengungkapkan sistem nilai yang sama sekali berbeda. "Terima kasih atas perhatian Anda," kata saya tulus. "Tidak masalah, Bu. Ini sudah tugas saya." Dia mengangguk kecil, lalu berbalik pergi. Tidak ada basa-basi yang berlebihan, tidak ada ajakan terselubung. Hanya sikap profesional yang alami dan murni. Malam itu, saya berbaring di kamar hotel. Di kepala saya bukan lagi senyum menjijikkan Park Jin-woo, melainkan tatapan jernih dan tulus Aditya. Mungkin, pria Indonesia memang berbeda dari pria Korea itu. Tapi saya masih belum berani lengah sepenuhnya. Satu kesan baik belum cukup untuk menghapus ketakutan yang telah mengakar. Keesokan paginya, Aditya tiba di lobi hotel tepat waktu. Hari ini dia mengenakan kemeja polo berwarna gelap dan celana kaki yang lebih kasual, membuatnya terlihat lebih ramah, namun tetap menjaga jarak profesional. Hari ini kita akan melihat kondisi terkini di kawasan SCBD. Itu adalah salah satu proyek pengembangan kota terpenting di Jakarta. Kami menaiki Toyota Kijang Innova miliknya menuju lokasi. Mobilnya sangat bersih dengan aroma serai yang samar. Di kursi belakang, ada beberapa buku profesional tentang tata kota dan laporan penelitian tentang pembangunan komunitas. Dari detail ini, terlihat bahwa Aditya adalah orang yang serius dan terus belajar. "Bu Anderson, boleh saya bertanya sesuatu?" Saat menunggu lampu merah, dia angkat bicara. "Apa kesan pertama Anda tentang Indonesia?" Saya berpikir sejenak, lalu menjawab jujur. "Jauh lebih baik dari yang saya bayangkan." "Dan apa yang Anda bayangkan sebelumnya?" Pertanyaannya membuat saya sedikit canggung. Tentu saja saya tidak bisa bilang saya pikir semua pria Indonesia menjijikkan seperti Park Jin-woo. Sejujurnya, pemahaman saya tentang Asia sangat terbatas. Sebagian besar informasi berasal dari laporan media atau cerita dari mitra bisnis. Aditya mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Tapi saya merasa dia menangkap keraguan dalam ucapan saya. Setibanya di kawasan SCBD, pemandangan di depan saya membuat saya takjub. Ini bukan area konstruksi tradisional yang berantakan. Pembatas yang rapi,
rambu-rambu keselamatan yang jelas, dan jaring debu hijau yang menutupi seluruh area. Bahkan, di tengah proyek yang sedang berjalan, semuanya menunjukkan keindahan yang teratur. Ini adalah area A7. Aditya menyerahkan helm pengaman kepada saya. Estimasi nilai investasinya mencapai 20 triliun rupiah. Kelak akan menjadi komunitas terpadu yang menggabungkan area bisnis, hunian, dan fasilitas budaya. Kami naik ke anjungan pengamatan sementara. Dari ketinggian, skala keseluruhan proyek ini sangat mengesankan. Tapi yang paling menarik perhatian saya bukanlah rencana konstruksi yang megah, melainkan binar di mata Aditya saat dia menunjuk ke kejauhan. Bu Anderson, Anda lihat hamparan hijau di sebelah sana? Saya mengikuti arah pandangannya, di mana sebuah taman kota yang luas terhampar. Konsep desain kami adalah memastikan setiap penghuni memiliki akses mudah ke ruang terbuka hijau. Bukan hanya orang kaya yang bisa menikmati pemandangan indah, tapi semua orang bisa merasakan keindahan alam dari lingkungan tempat tinggal mereka. Kata-kata ini mengguncang hati saya. Di New York, apartemen dengan pemandangan Central Park adalah komoditas mewah termahal. Hanya miliarder yang mampu membeli hunian premium di tepi taman itu. Tapi Aditya ingin setiap keluarga biasa bisa menikmati pemandangan serupa. Secara komersial, apakah itu memungkinkan? Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika setiap unit memiliki akses mudah ke taman, kepadatan bangunan akan berkurang, dan keuntungan pengembang akan terpengaruh. Aditya menoleh menatap saya. Matanya menunjukkan keteguhan yang belum pernah saya lihat. Bu Anderson, jika kita hanya memikirkan keuntungan, yang kita bangun bukanlah rumah, melainkan komoditas. Manusia tidak seharusnya menjadi komoditas, dan rumah bukanlah sekadar barang dagangan. Perencanaan kota yang sejati adalah tentang memungkinkan setiap orang untuk hidup dengan martabat. Saat itu, saya merasakan guncangan yang luar biasa. Sejak kecil, pendidikan yang saya terima adalah tentang memaksimalkan keuntungan dan nilai pemegang saham. Tapi konsep Aditya menjungkir balikkan pemahaman saya. Dia menempatkan martabat dan kebahagiaan manusia di atas uang. Sistem nilai seperti ini membuat saya bingung sekaligus terkesan. Jadwal sore hari semakin mendalam. Aditya membawa saya mengunjungi unit contoh yang sedang dibangun. Dari luar tampak biasa, tapi begitu masuk, saya menemukan banyak desain yang penuh perhatian. Jalur landai untuk penyandang disabilitas tidak dibuat asal-asalan, tapi benar-benar mempertimbangkan kebutuhan pengguna kursi roda. Ketinggian meja dapur bisa disesuaikan untuk kenyamanan pengguna dengan tinggi badan berbeda. Kamar mandi dilengkapi sistem panggilan darurat untuk keselamatan lansia yang tinggal sendiri. Setiap detail mencerminkan kepedulian terhadap penghuni. Apakah desain-desain ini semua ide Anda? Tanya saya penasaran. Bukan saya sendiri, tapi hasil kerja tim kami. Jawab Aditya rendah hati. Kami menghabiskan 3 tahun mewawancarai berbagai keluarga untuk memahami kebutuhan nyata mereka, lalu mengubah kebutuhan itu menjadi desain yang konkret. Arsitektur bukan hanya baja dan beton, tapi wadah yang menampung kisah kehidupan. Mendengarkan penjelasannya, saya perlahan mengerti mengapa mata pria ini selalu berbinar. Dia tidak sedang bekerja, dia sedang menjalankan idealismenya, bukan untuk uang, tapi untuk membuat lebih banyak orang hidup lebih baik. Motivasi murni seperti ini terasa begitu baru dan membuat saya mendambakannya. Sore harinya, Aditya mengajak saya berjalan-jalan di sebuah kampung pemukiman padat penduduk di dekatnya. Untuk memahami Indonesia yang sesungguhnya, bukan hanya melihat gedung-gedung tinggi, tapi harus merasakan denyut nadi masyarakatnya. Kami berjalan menyusuri gang-gang sempit. Di kedua sisi, berjejer rumah-rumah petak 3,4 lantai. Dinding luarnya tampak usang, tapi setiap rumah memancarkan kehangatan kehidupan. Dari warung makan di lantai bawah, tercium aroma tumisan bumbu. Pemilik warung kelontong di sudut gang sedang menyirami tanaman. Beberapa anak kecil berlarian saling kejar di lapangan kecil. Tawa mereka renyah. Pemandangan seperti ini tidak akan pernah ditemukan di New York City. Warga Manhattan bahkan jarang saling tatap di dalam lift, paling hanya mengangguk singkat. Tapi di gang kecil Jakarta ini, saya merasakan atmosfer kehidupan yang telah lama hilang. Mas Aditya, tumben mampir ke sini. Sapa pemilik warung kelontong dengan hangat. Pak Budi, saya sedang mengajak teman melihat-lihat lingkungan kita. Ini Ibu Anderson, dari Amerika. Wah, dari Amerika. Selamat datang. Pak Budi buru-buru meletakkan gembornya dan menyambut saya dengan antusias. Jauh sekali ya Amerika. Pasti capek.
Mari, masuk dulu. Bapak buatkan es teh manis. Keramahan yang sederhana ini membuat saya sedikit canggung. Di Amerika, orang asing jarang menunjukkan niat baik yang begitu lugas dan tulus. Tidak usah repot-repot, Pak Budi. Kami hanya lewat. Tolak Aditya sopan. Loh, mana bisa begitu? Tamu dari jauh datang ke Indonesia harus disambut dengan baik, kata Pak Budi sambil hendak menarik saya masuk ke warungnya. Saya melirik Aditya, dia mengangguk lembut. Baiklah kalau begitu. Merepotkan sekali, Pak. Warung kelontong itu penuh dengan berbagai kebutuhan sehari-hari. Pak Budi menuangkan es teh manis untuk kami sambil mengobrol. Mas Aditya, Bapak dengar kalian sedang membangun gedung baru di sebelah sana ya? Betul, Pak. Diperkirakan selesai akhir tahun depan. Lalu, rumah-rumah kami yang tua ini bagaimana? Apa akan digusur? Nada bicara Pak Budi menyiratkan kekhawatiran. Saya melihat ekspresi Aditya menjadi serius. Pak Budi tenang saja. Rencana kami adalah mempertahankan karakter unik kampung ini. Bangunan baru dan lama akan hidup berdampingan secara harmonis. Tidak akan ada penggusuran paksa. Justru, kami sedang mengusahakan dana untuk membantu perbaikan fasad dan sanitasi rumah-rumah lama, agar Bapak dan warga lainnya bisa tinggal lebih aman dan nyaman tanpa mengubah cara hidup yang sudah ada. Mendengar itu, wajah Pak Budi menunjukkan senyum lega. Syukurlah, Bapak sudah tinggal di sini lebih dari 40 tahun, tidak ingin pindah kemana-mana. Semua kenangan hidup Bapak ada di sini. Aditya mengangguk, matanya penuh pengertian dan empati. Saya mengerti, Pak. Rumah bukan hanya bangunan, tapi juga jangkar emosional. Tujuan kami melakukan pembangunan kota adalah untuk membuat rumah semua orang menjadi lebih baik, bukan membuat orang kehilangan rumahnya. Percakapan ini sangat berkesan bagi saya. Di Amerika, revitalisasi kota seringkali berarti penggusuran paksa dan pembangunan yang agresif. Warga asli terpaksa pindah ke pinggiran kota yang jauh, sementara pengembang meraup keuntungan besar. Tapi pendekatan Aditya sangat berbeda. Dia menempatkan perasaan dan kebutuhan warga di urutan pertama. Bukan mengorbankan kemanusiaan demi keuntungan, tapi menjaga kemanusiaan di tengah pembangunan. Saat kami meninggalkan warung, Pak Budi menyisipkan sekotak kue tradisional ke tangan saya. Ini jajanan pasar khas Indonesia, Nona harus coba. Terima kasih atas kebaikannya, Pak Budi, kata saya tulus. Dalam perjalanan kembali, cahaya senja keemasan menyinari gang-gang tua. Aroma masakan makan malam tercium dari kejauhan, bercampur dengan tawa keluarga yang berkumpul. Saat itu, saya tiba-tiba mengerti apa arti rumah. Bukan puri yang mewah, bukan dekorasi yang mahal, melainkan kehangatan hidup yang sederhana dan nyata. Mas Aditya, terima kasih telah membawa saya melihat Indonesia yang sesungguhnya hari ini, kata saya tulus. Ini benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. Memangnya Indonesia yang Anda bayangkan sebelumnya seperti apa? Tanyanya lembut. Saya ragu sejenak, tapi memutuskan untuk jujur. Sejujurnya, sebelum datang ke sini, saya punya kesan yang buruk tentang Asia. Saya punya pengalaman tidak menyenangkan di Korea. Jadi saya cukup waspada terhadap pria Asia. Aditya berhenti berjalan dan menatap saya dengan serius. Bolehkah saya tahu apa yang terjadi jika Anda tidak keberatan? Saya menarik napas dalam-dalam dan menceritakan insiden pelecehan di Seoul. Setelah Aditya selesai mendengarkan, ekspresinya menjadi sangat serius. Bu Anderson, saya turut prihatin atas apa yang Anda alami. Meskipun saya tidak bisa meminta maaf atas nama semua pria Asia, sebagai seorang pria, saya rasa perilaku seperti itu tidak bisa dimaafkan. Wajar sekali jika Anda menjadi waspada. Kata-katanya tidak membela diri, tidak membela pria Asia lain, melainkan tulus memahami perasaan saya dan mengakui bahwa rasa sakit saya valid. Pemahaman ini membuat saya sangat tersentuh. Tetapi, lanjutnya, saya harap waktu Anda di Indonesia bisa membuat Anda melihat sisi yang berbeda. Kami, pria Indonesia, percaya bahwa pria sejati itu melindungi wanita, bukan menyakiti mereka, menghormati, bukan menuntut kepatuhan. Saat itu, saya merasakan sesuatu yang keras di dalam hati saya mulai melunak. Ketulusan dan kebaikan Aditya perlahan-lahan mencairkan ketakutan di hati saya. Mungkin tidak semua pria Asia seperti Park Jin-woo. Mungkin di Indonesia memang ada pria yang berbeda, tapi saya masih butuh waktu untuk memastikannya. Pertemuan satu hari belum cukup untuk menghapus bayang-bayang kelam di hati saya. Malam itu, Aditya mengantar saya kembali ke hotel. Besok saya ingin mengajak Anda melihat sisi lain dari Indonesia. Bukan lokasi konstruksi dan gedung, tapi budaya dan cara hidup kami.
Jika Anda tertarik, saya mengangguk. Di dalam hati ada harapan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Mungkin perjalanan ke Indonesia kali ini akan membawa sesuatu yang tidak terduga. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Aditya mengajak saya untuk merasakan kehidupan otentik warga Jakarta. Hari ini tidak ada pembicaraan bisnis. Murni merasakan keindahan Indonesia, katanya dengan senyum yang lebih hangat dari biasanya. Pukul 8 pagi, dia membawa saya ke kawasan Gelora Bung Karno, GBK. Di sana, banyak warga kota yang berolahraga pagi, ada lansia, ada juga orang tua muda yang mendorong kereta bayi. Wajah semua orang tampak bahagia dan sehat. Di Indonesia, olahraga bukan untuk pamer bentuk tubuh atau status, jelas Aditya sambil berjalan. Ini adalah bagian dari gaya hidup, cara untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Saya melihat sepasang suami istri lansia, sekitar 70-an tahun, berjalan bergandengan tangan. Gerakan mereka lambat, tapi langkah mereka mantap, wajah mereka dihiasi senyum bahagia. Pemandangan seperti ini jarang terlihat di New York. Orang Indonesia sangat mementingkan hubungan keluarga, kata Aditya. Kami percaya bahwa kesuksesan sejati bukanlah pencapaian individu, melainkan kebahagiaan keluarga. Nilai ini membuat saya berpikir mendalam. Dari GBK, kami melihat Cakrawala Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan di bawah sinar matahari pagi, diselingi oleh hijaunya pepohonan. Kota dan alam hidup berdampingan secara harmonis. Indah sekali, saya bergumam tanpa sadar. Jakarta adalah kota yang sangat istimewa, kata Aditya penuh kebanggaan. Kami mungkin tidak punya hutan beton sepadat New York atau tingkat modernitas setinggi Seoul, tapi kami punya sesuatu yang tidak dimiliki kota lain. Apa itu? Hati, jawabnya sambil menoleh ke arah saya. Di Jakarta, tetangga saling menjaga, orang asing saling menolong. Kami percaya keindahan sebuah kota tidak diukur dari seberapa tinggi gedungnya, tapi seberapa hangat hati warganya. Setelah dari GBK, Aditya membawa saya ke Kota Tua, sebuah kawasan bersejarah yang menawan. Ini adalah salah satu pusat perdagangan tertua di Jakarta. Banyak toko di sini yang sudah diwariskan selama 3-4 generasi. Kami masuk ke sebuah kedai kopi tua. Pemiliknya bersikeras menyeduhkan kopi terbaik untuk saya. Ini kopi warisan keluarga kami, Nona. Harus dicoba. Aroma kopinya harum, rasanya kaya dan lembut. Benar-benar kopi kelas atas. Kopi Anda enak sekali. Terima kasih atas pujiannya. Kami sudah menjalankan kedai ini selama 4 generasi, tidak pernah berani bekerja asal-asalan, kata pemilik kedai sambil tersenyum lebar. Saya selalu bilang, berbisnis itu harus jujur. Kalau pelanggan sudah percaya, kita harus menjaga kepercayaan itu. Filosofi bisnis yang sederhana ini sangat mengesankan saya. Siang harinya, Aditya membawa saya ke sebuah pusat kuliner malam yang terkenal. Kuliner jalanan adalah budaya yang sangat mewakili Indonesia. Kami mulai dari sate ayam, tampaknya sederhana, tapi saat digigit, rasanya begitu kompleks. Dagingnya empuk, bumbu kacangnya gurih dan manis. Lalu es teler, minuman yang sangat populer. Rasa manis yang segar dengan berbagai isian buah, sangat istimewa. Ini adalah inovasi kreatif orang Indonesia, kata Aditya dengan bangga. Meskipun negara kami dikenal dengan budaya tradisionalnya, pengaruh budaya modern kami juga tidak kecil. Sore harinya, kami pergi ke Ancol. Kami menaiki perahu kecil menyeberang dan berjalan-jalan di tepi laut. Saat matahari terbenam, seluruh lautan diwarnai keemasan. Cahaya dari kapal dan bangunan di tepi pantai berkelip-kelip, indah seperti lukisan. Ini salah satu tempat favorit saya, kata Aditya. Setiap kali merasa penat, saya akan datang ke sini. Kami mencari sebuah kafe di tepi laut, memesan 2 cangkir kopi, dan menikmati matahari terbenam dalam diam. Mas Aditya, terima kasih sudah mengajak saya melihat begitu banyak hal hari ini. Kesan saya tentang Indonesia benar-benar berubah total. Lalu, bagaimana kesan Anda tentang Indonesia sekarang? Hangat, tulus, dan penuh jiwa, jawab saya jujur. Dan ada perasaan yang membuat saya ingin tinggal lebih lama di sini. Di New York, saya selalu merasa seperti sedang berakting, memainkan peran yang diharapkan orang lain. Tapi di Indonesia, saya merasa bisa menjadi diri saya sendiri. Mendengar ini, mata Aditya bersinar lembut. Bu Anderson, saya senang sekali mendengarnya. Indonesia mungkin bukan tempat terkaya, tapi kami punya sesuatu yang tidak bisa dibeli. Apa itu? Ketulusan, jawabnya. Sederhana namun kuat. Ketulusan kami kepada teman, keluarga, dan bahkan orang asing. Uang bisa membeli banyak hal,
tapi tidak bisa membeli ketulusan. Saat itu, saya merasakan sesuatu di hati saya tersentuh begitu dalam. Kata-kata Aditya membuat saya merenungkan kembali apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Malam tiba, Aditya mengantar saya kembali ke hotel. Di depan hotel, dia berkata, "Bu Anderson, besok adalah hari kerja terakhir kita. Apa ada hal spesifik yang ingin Anda ketahui?" Saya berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya ingin memahami lebih dalam filosofi kerja Anda, dan saya ingin tahu seperti apa pria Indonesia yang sesungguhnya." Dia tersenyum kecil. "Baik, besok saya akan membawa Anda ke tempat yang istimewa." Malam itu, saya tidak bisa tidur, terus membolak-balikkan badan di tempat tidur. Bayangan Aditya terus berputar di kepala saya. Pria Indonesia ini perlahan-lahan mengubah pemahaman saya tentang cinta dan kehidupan. Di hari terakhir, Aditya membawa saya ke tempat yang sama sekali tidak saya duga. Ini adalah area percontohan rumah susun sederhana milik Rusunami dari pemerintah. Kami berhenti di depan kompleks bangunan baru. Bangunannya tidak mewah, tapi desainnya apik dan penataan tamannya sangat baik. Rusunami adalah hunian terjangkau yang disediakan pemerintah untuk keluarga berpenghasilan rendah hingga menengah, jelas Aditya. Kami percaya setiap orang berhak memiliki tempat tinggal yang bermartabat. Kami masuk ke salah satu unit, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu. Meski tidak besar, tata ruangnya sangat efisien. Pencahayaan cukup, sirkulasi udara baik, dan ada balkon kecil untuk menanam tanaman. Hampir tidak terlihat seperti hunian bersubsidi. Harga sewa unit-unit ini jauh di bawah harga pasar, Aditya menjelaskan. Setiap keluarga berhak memiliki rumah yang hangat. Saat kami sedang berkeliling, terdengar tawa anak-anak dari luar. Melalui jendela, terlihat sebuah taman bermain di halaman tengah. Beberapa anak sedang bermain dengan gembira. "Mas Aditya, apakah proyek ini Anda yang bertanggung jawab?" "Betul. Ini adalah hasil kerja keras tim kami selama 3 tahun terakhir." Suaranya menyiratkan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Melihat senyum keluarga-keluarga ini saat mereka pindah ke rumah baru, saya merasa semua kerja keras terbayar lunas. Tiba-tiba, seorang ibu muda menggandeng anak perempuannya mendekat. "Mas Aditya," panggilnya terkejut. "Halo, Bu Rina," sapa Aditya ramah. Gadis kecil itu mencium tangan Aditya. "Terima kasih Om Aditya, sudah kasih kami rumah yang bagus." Aditya berjongkok dan mengelus kepala gadis itu. "Sama-sama, cantik. Ini memang sudah seharusnya Om lakukan." "Ini Bu Rina, beliau adalah orang tua tunggal." Aditya memperkenalkan kepada saya setelah mereka pergi. Dulu kondisi kontrakannya sangat buruk, putrinya sering sakit. Sejak pindah ke sini, anaknya jadi jauh lebih sehat. Melihat perubahan mereka membuat saya tahu, apa yang kami lakukan adalah hal yang benar. "Kenapa Anda memilih pekerjaan ini?" Saat kembali ke mobil, saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Dengan kemampuan Anda, pasti banyak pilihan pekerjaan yang menghasilkan lebih banyak uang." Aditya terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Waktu kecil, keluarga saya sangat miskin. Ayah saya kuli bangunan, ibu saya buruh cuci. Kami tinggal di pemukiman padat. Kalau musim kemarau, panasnya seperti oven. Kalau musim hujan, pasti kebanjiran. Saya selalu berpikir, kenapa orang kaya bisa tinggal di rumah mewah, sementara orang miskin harus hidup seperti ini. Kemudian, saya bertekad untuk belajar giat hingga bisa masuk universitas. Saya berjanji pada diri sendiri, suatu hari nanti, saya harus mengubah ketidakadilan ini. Saya harus memastikan setiap anak bisa tidur nyenyak di rumah yang hangat." Mendengar ceritanya, mata saya berkaca-kaca. Idealisme pria ini begitu murni dan mulia. Jadi, ketika saya melihat senyum Bu Rina dan putrinya, saya teringat diri saya waktu kecil, lanjut Aditya. "Sekarang saya punya kemampuan, jadi sudah seharusnya saya membantu mereka yang membutuhkan. Ini bukan pekerjaan, ini adalah misi hidup saya." Saat itu, saya merasakan sesuatu di hati saya terguncang hebat. Sore harinya, kami pergi ke kantornya. Di dinding, terpajang banyak foto-foto komunitas dan surat terima kasih dari warga. "Bu Anderson, saya ingin bertanya sesuatu," kata Aditya tiba-tiba. "Menurut Anda, apa itu kesuksesan?" Pertanyaan ini membuat saya terdiam lama. Dulu saya pikir kesuksesan adalah kekayaan, jawab saya jujur. Tapi setelah beberapa hari mengenal Anda, saya mulai merasa mungkin bukan itu. Lalu, menurut Anda sekarang, kesuksesan itu apa? Mungkin.
bisa membantu orang lain, membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Aditya tersenyum hangat. Saya rasa kesuksesan sejati adalah ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bisa membuatnya sedikit lebih baik daripada saat kita datang. Jika keberadaan kita bisa membuat beberapa orang lebih bahagia, itulah kesuksesan terbesar. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Maaf, ada sedikit masalah di lokasi proyek. Saya harus ke sana. Tidak apa-apa, pekerjaan lebih penting. Kalau begitu, saya antar Anda kembali ke hotel. Sambil menunggu taksi, dia berkata, Bu Anderson, besok Anda akan kembali ke Amerika. Beberapa hari bersama Anda ini membuat saya belajar banyak hal. Semoga di masa depan kita bisa bekerja sama lagi. Taksi datang. Sebelum saya naik, saya menoleh ke belakang menatapnya sekali lagi. Di bawah cahaya senja, sosok Aditya tampak begitu tegar dan agung. Saat itu, saya sadar, saya telah jatuh cinta pada pria ini. Setelah saya kembali ke Amerika, bisakah kita tetap berkomunikasi? Malam itu, saya terus membolak-balikkan badan di kamar hotel. Saya tahu, hati saya telah tertinggal di Indonesia. Setibanya di New York, ayah langsung memanggil saya ke ruang kerjanya. Ruang kerja keluarga Anderson lebih mirip perpustakaan kecil, dengan rak buku yang menjulang dari lantai ke langit-langit di keempat sisinya. Ayah duduk di belakang meja mahoni besar. Di atasnya ada setumpuk laporan tebal dari Indonesia. Kate, hasil kerjamu di Indonesia sangat memuaskan. Ayah membolak-balik dokumen. Tapi, ayah dengar kau menjadi sangat akrab dengan seorang pegawai pemerintah di sana. Jantung saya berdebar kencang. Ayah maksud Aditya? Dia adalah penghubung dari pihak mereka. Murni urusan pekerjaan. Sungguh, tatapan ayah menajam. Kate, laporan yang ayah terima mengatakan hubungan kalian lebih dari sekadar bisnis. Saya tahu, saya tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi saya mengaku. Benar, ayah. Dia membuat saya memahami budaya dan masyarakat Indonesia secara mendalam. Ayah bangkit dan berjalan ke jendela. Kate, kau harus mengerti satu hal. Putri keluarga Anderson tidak bisa menjalin hubungan dengan sembarang orang, apalagi dengan seorang pegawai negeri dari Asia yang tidak punya latar belakang apa-apa. Ayah, Aditya adalah orang yang sangat baik. Dia punya idealisme, kemampuan, dan dia berkontribusi pada masyarakat. Ayah menatap saya dengan kecewa. Seorang pegawai negeri Indonesia bisa memberimu apa? Gaji setahunnya mungkin tidak cukup untuk uang jajanmu sebulan. Ayah, uang bukan satu-satunya standar untuk mengukur nilai seseorang. Ayah tidak mengizinkanmu melanjutkan hubungan ini. Ayah memberikan ultimatum. Jika kau bersikeras, kau bukan lagi putriku. Ruangan itu sunyi senyap. Ayah, beri aku waktu untuk berpikir. Keesokan harinya, ketiga adik saya datang menemui saya. Kak, kami dengar tentang kakak dan pria Indonesia itu, Sarah, adik kedua, memulai pembicaraan. Saya menceritakan pengalaman saya di Indonesia secara detail kepada mereka. Kedengarannya romantis sekali, kata Emma, adik ketiga, dengan mata berbinar. Aku jadi ingin ke Indonesia juga. Sejak kecil, pria yang kita temui hanya pilihan ayah, kata si bungsu, Jessica. Tidak ada satupun yang membuat jantung kita berdebar. Dukungan adik-adik saya membuat saya terharu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita semua pergi ke Indonesia? Usul Emma tiba-tiba. Kenapa tidak? Kata Jessica. Aku juga penasaran dengan budaya musik di Asia. Sarah pun mengangguk. Teknologi medis di Indonesia juga cukup maju di Asia. Aku juga ingin melakukan pertukaran ilmu di sana. Maka, keempat putri Anderson membuat sebuah kesepakatan luar biasa. Kami akan pergi ke Indonesia. 3 bulan kemudian, adik-adik saya tiba di Indonesia satu persatu. Dan pengalaman mereka jauh melampaui ekspektasi semua orang. Setiap beberapa hari, saya menerima telepon antusias dari mereka. Kak, aku bertemu dengan seorang dokter yang luar biasa. Sarah menelepon pertama kali. Dokter Rian tidak hanya ahli di bidang medis, tapi juga punya jiwa kemanusiaan yang tinggi. Dia bilang, profesi dokter itu mulia, harus digunakan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Seminggu kemudian, Emma menelepon. Chef Bima sangat berbakat. Dia bilang, memasak bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tapi untuk menyalurkan cinta dan kehangatan. Belajar masakan Indonesia darinya memberiku inspirasi kreatif yang belum pernah kurasakan. Telepon dari si bungsu, Jessica, membuat saya paling terkejut. Konsep musik produser Gilang membuatku takjub. Dia bilang musik adalah bahasa jiwa, tidak boleh kehilangan ketulusannya hanya karena uang.
Kak, sepertinya aku menemukan cinta sejatiku. Dalam waktu 1 bulan, keempat putri Anderson menemukan cinta sejati mereka di Indonesia. Pria-pria yang berbeda, profesi yang berbeda, tapi memiliki satu kesamaan. Tulus, baik, beridealisme, dan bertanggung jawab. Inilah pesona pria Indonesia. Ketika ayah mendengar kabar ini, reaksinya lebih keras dari yang saya duga. "Apa kalian semua sudah dicuci otak?" teriaknya di telepon. "4 putriku memilih pria Indonesia. Probabilitas macam apa ini?" "Ayah, ini bukan soal probabilitas," jawab saya dengan tenang. "Tapi karena pria Indonesia memang luar biasa. Kalau ayah tidak percaya, coba datang dan lihat sendiri ke Indonesia." Ayah terdiam lama. Akhirnya, dia membuat keputusan mengejutkan. "Baik, kalau kalian begitu bersikeras, ayah akan pergi ke Indonesia sendiri. Ayah akan lihat dengan mata kepala sendiri. Apa hebatnya pria-pria Indonesia itu." 6 bulan kemudian, sebuah berita mengejutkan terjadi di kalangan jet set Amerika. Keempat putri keluarga Anderson mengumumkan pertunangan mereka secara bersamaan. Calon suami mereka semua adalah pria Indonesia. Berita ini dimuat di halaman depan Wall Street Journal dengan judul "Pergeseran Dinasti Real Estate Amerika ke Asia". Artikel itu melaporkan kisah cinta kami berempat secara detail, termasuk menyoroti kebajikan luar biasa dari para pria Indonesia. Dalam semalam, Indonesia menjadi sorotan di seluruh Amerika. Banyak wanita Amerika mulai penasaran dengan pria Indonesia. Apa pria Indonesia sehebat itu? Kenapa putri-putri Anderson hanya memilih orang Indonesia? Apa yang istimewa dari Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi topik hangat di media sosial Amerika. Tentu saja, ada juga suara-suara sinis dan skeptis. Apa putri-putri Anderson sudah dicuci otak? Apa pria-pria Indonesia itu sengaja mendekati mereka demi harta? Apakah ini akan mempengaruhi kepentingan investasi Amerika? Menghadapi keraguan ini, saya memutuskan untuk angkat bicara. Saya memberikan wawancara kepada USA Today, menjelaskan secara rinci alasan kami memilih pria Indonesia. "Banyak yang berpikir kami tertipu oleh penampilan atau uang," kata saya dalam wawancara. "Tapi sebenarnya, yang menarik kami dari pria Indonesia adalah karakter mereka. Mereka sangat menghargai keluarga, peduli pada sesama, dan punya rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Kualitas-kualitas ini semakin langka di masyarakat modern, tapi justru yang paling berharga. Kami tidak dicuci otak. Kami menemukan pria yang layak kami percayakan seumur hidup kami." Wawancara ini mendapat respons luas. Banyak wanita Amerika yang setuju dengan pilihan kami dan mulai meninjau kembali standar mereka dalam memilih pasangan. Tapi perlawanan terbesar tetap datang dari ayah. "Tindakan kalian ini akan menghancurkan reputasi keluarga Anderson," kata ayah dengan marah dalam sebuah rapat keluarga. Seluruh Amerika menertawakan kita, mengatakan ayah membesarkan 4 putri yang tidak tahu diri. "Ayah," jawab saya tenang, "yang ayah khawatirkan sebenarnya reputasi keluarga atau harga diri ayah. Jika pilihan kami mempermalukan ayah, kami bersedia melepaskan hak waris kami. Tapi kami tidak akan meninggalkan cinta kami." Kata-kata ini membuat ayah terkejut. Dia tidak menyangka kami akan begitu teguh. Kalian rela meninggalkan segalanya demi pria-pria Indonesia itu?" "Ya," jawab kami berempat serempak. "Karena mereka memberi kami sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Cinta sejati, ketulusan, dan arti hidup yang sesungguhnya." Melihat keteguhan kami, ayah terdiam lama. Akhirnya, dia membuat keputusan mengejutkan itu. "Baik, kalau kalian begitu bersikeras, ayah akan pergi ke Indonesia sendiri. Akan ayah lihat dengan mata kepala sendiri sihir apa yang dimiliki pria-pria Indonesia itu hingga membuat keempat putriku tergila-gila." Sebulan kemudian, ayah menaiki pesawat menuju Indonesia. Ini adalah pertama kalinya dia ke Asia, dan pertama kalinya dia mengalah demi cinta anak-anaknya. Selama seminggu di Indonesia, ayah bertemu dengan keempat calon menantunya. Yang pertama ditemui adalah Aditya. Mereka bertemu di sebuah restoran mewah di Jakarta. "Bapak Robert, sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda." Aditya berdiri dengan sopan. "Saya tahu Anda khawatir tentang hubungan saya dengan Kate. Saya sangat mengerti. Jika saya seorang ayah, saya juga akan khawatir dengan pilihan putri saya." Sikap terbuka ini membuat ayah sedikit terkejut. Dia mengira Aditya akan gugup dan mencoba menjilat. "Anak muda, apa kau tahu status putriku?" tanya ayah langsung. "Tahu, Pak.
pewaris dari Anderson Global Properties, jawab Aditya tenang. Lalu kenapa kau masih bersamanya? Tidak takut orang lain menuduhmu mengincar hartanya? Bapak Robert, jika saya ingin uang, ada banyak cara yang lebih mudah, kata Aditya tulus. Saya mencintai Kate bukan karena kekayaannya, tapi karena kebaikan dan kecerdasannya. Dia membuat saya melihat dunia yang berbeda, dan membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Saya bersedia menggunakan seluruh hidup saya untuk melindungi dan menjaganya. Ketulusan dalam kata-katanya menyentuh hati ayah. Selanjutnya, ayah bertemu dengan Dr. Rian, Chef Bima, dan produser Gilang. Masing-masing menunjukkan cinta tulus mereka kepada putri-putri Anderson dengan cara mereka sendiri. Dr. Rian berkata, saya mencintai Sarah bukan karena statusnya, tapi karena semangat hidup dan dedikasinya pada ilmu pengetahuan. Chef Bima berkata, Emma membuat saya mengerti bahwa makanan terbaik adalah yang dimasak dengan cinta. Saya ingin memasak untuknya seumur hidup. Produser Gilang berkata, Jessica adalah inspirasi musik saya. Bersamanya membuat saya menemukan arti sejati dari kreativitas. Ketulusan dan karakter para pria Indonesia ini meninggalkan kesan yang mendalam pada ayah. Dia mulai mengerti bahwa pilihan putri-putrinya bukanlah keputusan emosional sesaat, melainkan penemuan pasangan hidup yang benar-benar layak. Setelah menyelesaikan perjalanan seminggu di Indonesia, pandangan ayah terhadap Indonesia dan pria Indonesia berubah total. Setibanya di New York, dia langsung mengadakan rapat keluarga. Anak-anakku, suara ayah melembut. Ayah minta maaf atas penolakan ayah sebelumnya. Selama seminggu di Indonesia, ayah telah melihat apa artinya menjadi pria sejati. Bukan kekayaan atau status, melainkan karakter dan tanggung jawab. Pria-pria Indonesia yang kalian pilih, semuanya adalah orang baik yang bisa dipercaya. Ayah setuju dengan pernikahan kalian dan akan mendukung keputusan kalian sepenuhnya. Mendengar kata-kata ayah, kami berempat menangis haru. Ini adalah restu dan penerimaan yang telah lama kami nantikan. Dan yang lebih penting, lanjut ayah memutuskan untuk mendirikan kantor pusat regional Anderson untuk Asia di Jakarta. Karena kalian semua akan tinggal di sana, ayah bisa menjaga kalian dari dekat. Indonesia memang tempat yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Pengumuman ini membuat semua orang terkejut dan sangat bahagia. Anderson Global Properties akan masuk ke pasar Indonesia dan kisah cinta kami berempat akan memiliki akhir yang sempurna. 6 bulan kemudian, keluarga Anderson menggelar pesta pernikahan 4 pasangan yang megah di Jakarta. Lokasinya di Hotel Indonesia Kempinski. Tamu undangan datang dari seluruh dunia, para taipan dari Amerika, tokoh-tokoh penting dari dunia politik dan bisnis Indonesia, serta jurnalis dari kedua negara. Pernikahan ini disebut-sebut sebagai perpaduan sempurna antara budaya Timur dan Barat. Di hari pernikahan, kami berempat mengenakan gaun rancangan desainer Indonesia yang memadukan elemen Barat dan Timur, anggun dan modern. Ayah menggandeng tangan kami satu persatu, menyerahkan kami kepada keempat mempelai pria Indonesia. Jaga baik-baik putri-putri ayah, katanya dengan suara bergetar. Mereka adalah harta ayah yang paling berharga. Keempat pemuda Indonesia itu menjawab, serempak, kami akan menggunakan seluruh hidup kami untuk mencintai dan menjaga mereka. Setelah pernikahan, media Indonesia melaporkan kisah cinta lintas benua ini secara luas. Banyak orang Indonesia merasa bangga dengan rekan sebangsanya. Pesona pria Indonesia taklukkan keluarga terkaya Amerika. Ini adalah soft power terbaik Indonesia, menunjukkan kepada dunia kebajikan luhur pria Indonesia. Laporan-laporan ini membuat seluruh bangsa Indonesia merasa bangga. Kisah cinta kami bukan hanya kebahagiaan pribadi, tapi juga menjadi promosi budaya Indonesia yang paling efektif. 3 tahun berlalu. Kehidupan keluarga Anderson di Indonesia jauh lebih indah dari yang dibayangkan. Setelah saya dan Aditya menikah, kami bersama-sama mendirikan Yayasan Anderson Indonesia untuk pembangunan perkotaan, menggabungkan modal dari Amerika dan keahlian dari Indonesia. Kami berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan perkotaan di Indonesia. Kami tidak mengejar keuntungan maksimal, melainkan manfaat sosial maksimal. Hingga kini, kami telah membantu lebih dari 500 keluarga mendapatkan kondisi hidup yang lebih baik. Setiap kali melihat senyum keluarga-keluarga itu saat pindah ke rumah baru, saya tahu apa yang kami lakukan adalah hal yang benar. Rasa bangga seperti ini jauh lebih berharga daripada uang sebanyak apapun. Sarah dan Dr. Rian mendirikan Pusat Pertukaran Medis Indonesia-Amerika.
membawa peralatan medis canggih dari Amerika dan menggabungkannya dengan keahlian luar biasa dokter Indonesia untuk memberikan layanan medis kelas dunia kepada lebih banyak pasien. Dia sering berkata, bisa menyelamatkan nyawa orang lebih penting dari apapun. Emma dan Chef Bima membuka Institut Budaya Kuliner Nusantara, mengajarkan masakan tradisional Indonesia kepada siswa dari seluruh dunia. Kini, ada lebih dari 10 restoran di seluruh dunia yang menggunakan resep mereka. Pengaruh kuliner Indonesia semakin meluas ke seluruh dunia. Jessica dan produser Gilang mendirikan Pusat Kreatif Musik Asia, membina talenta-talenta musik baru dan mempromosikan musik orisinal Asia. Album yang mereka produksi telah memenangkan penghargaan di berbagai ajang musik internasional, membuktikan bahwa musik Asia juga berkualitas dunia. Kami berempat tidak hanya menemukan cinta, tapi juga menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Bukan bekerja untuk uang, tapi untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Perubahan nilai ini semua diajarkan oleh para pria Indonesia. Ayah sendiri juga menemukan tujuan baru dalam hidupnya di Indonesia. Kinerja kantor pusat Anderson di Jakarta terus meningkat. Tapi yang lebih penting, ayah belajar filosofi manajemen yang berpusat pada manusia. Berbisnis di Indonesia tidak bisa hanya memikirkan uang, katanya dalam sebuah seminar internasional. Harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Orang-orang di sini mengajari saya apa itu kesuksesan sejati. Setiap hari Minggu terakhir setiap bulan, klan Anderson akan berkumpul untuk makan malam di Jakarta. Tempatnya adalah sebuah villa yang kami beli di Puncak, Bogor. Arsitekturnya bergaya joglo modern dengan fasilitas canggih. Yang terpenting, ada dapur besar dan ruang makan yang bisa menampung keluarga kami yang terus bertambah besar. Ya, dalam 3 tahun terakhir, keluarga kami terus bertambah anggota. Saya dan Aditya punya anak kembar, laki-laki dan perempuan, William dan Vivi. Mereka fasih berbahasa Indonesia dan Inggris. Makanan favorit mereka adalah nasi uduk dan es teh manis. Sarah dan Dr. Rian punya seorang putra, David, Emma, dan Chef Bima punya seorang putri, Sophie. Jessica dan produser Gilang baru saja menyambut anak pertama mereka, seorang putra bernama Michael. Anak-anak berdarah campuran ini adalah simbol terbaik persahabatan Indonesia-Amerika. Mereka akan tumbuh di bawah asuhan 2 budaya, menjadi talenta internasional yang sesungguhnya. Saat makan malam, anak-anak akan berlarian di halaman. Orang dewasa akan duduk mengelilingi meja makan, berbagi cerita tentang kehidupan mereka sebulan terakhir. Meja makan penuh dengan hidangan Indonesia, rendang, sate, gado-gado, nasi liwet. Makanan yang dulu asing ini kini menjadi menu sehari-hari keluarga kami. Masih ingat prasangkaku terhadap Indonesia 5 tahun lalu? Saya memandang semua orang yang duduk di sana. Mengingatnya kembali membuatku merasa malu. Kalau bukan karena datang ke Indonesia, aku tidak akan pernah tahu apa itu kebahagiaan sejati. Aditya menggenggam tangan saya. Setiap orang bisa punya prasangka. Yang penting adalah keberanianmu untuk berubah, yang membuat kita bertemu. Ini adalah takdir terbaik dari Tuhan. Ayah mengangkat gelasnya. Untuk Indonesia, untuk menantu-menantu Indonesiaku, merekalah yang membuat keluarga Anderson menjadi lebih lengkap dan lebih bahagia. Semua orang mengangkat gelas mereka bersamaan. Tawa bahagia menggema di seluruh halaman. Tiba-tiba, William kecil berlari ke arah saya. Mama, Bu Guru minta aku menceritakan tentang keluargaku. Aku harus bilang apa? Saya berjongkok dan mengelus kepalanya. Bilang saja. Kamu punya papa terbaik di dunia, dia orang Indonesia. Kamu punya mama yang paling sayang padamu, dia orang Amerika. Kamu punya kakek yang paling mencintaimu. Sekarang dia sudah setengah Indonesia. Dan kamu punya banyak sekali om dan tante. Mereka datang dari tempat yang berbeda-beda, tapi kami semua adalah satu keluarga. William mengangguk gembira dan berlari kembali bermain dengan anak-anak lain. Melihat senyum polos anak-anak itu, saya tiba-tiba menyadari satu hal. Generasi mereka tidak akan memiliki prasangka dan keterasingan seperti yang pernah kita miliki. Di dunia mereka, cinta tidak mengenal batas negara, persahabatan tidak mengenal ras. Inilah dunia yang seharusnya. Malam semakin larut, para tamu mulai pamit. Saya dan Aditya berdiri di teras, memandang pemandangan malam puncak, gemerlap lampu dari vila-vila di kejauhan dan siluet pegunungan yang gelap. Tempat ini menjadi saksi kami, dari pertemuan hingga saling mencintai, dari prasangka hingga pemahaman. Aditya, saya bersandar di bahunya,
Terima kasih telah membuatku tahu apa itu cinta sejati, dan terima kasih telah menunjukkan keindahan Indonesia. Kaulah yang membuat hidupku lengkap, dia mencium kening saya. Dan kaulah yang membuatku semakin mencintai tanah ini. Karena ada dirimu, Indonesia menjadi lebih istimewa. Angin malam yang sejuk berhembus lembut, seperti cinta kami yang mengalir dari sungai kecil, menyatu menjadi sungai yang besar, dan akhirnya menuju masa depan yang lebih luas. 5 tahun lalu, saya datang ke Indonesia dengan rasa takut. Sekarang, saya menganggap tempat ini sebagai rumah sejati saya. Indonesia tidak hanya mengubah hidup saya, tapi juga mengubah nasib seluruh keluarga Anderson. Kami menemukan cinta, persahabatan, dan arti hidup yang sesungguhnya di sini. Yang terpenting, kami belajar apa itu kebahagiaan sejati, bukan uang, bukan status, melainkan setiap hari biasa yang dihabiskan bersama orang-orang yang kita cintai. Indonesia telah mengajarkan kami harta yang paling berharga, ketulusan antar manusia, sebuah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang manapun. Kisah hari ini berakhir di sini. Tapi kehidupan bahagia kami di Indonesia akan terus berlanjut. Terima kasih telah mendengarkan, dan terima kasih Indonesia telah memberi kami rumah yang sempurna. Jika cerita ini menyentuh Anda, membuat Anda merasa bangga dengan Indonesia, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya, agar lebih banyak orang mengenal keindahan Indonesia dan kebajikan luar biasa dari para pria Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat tinggal.